Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada semangat banget ya hari ini. Nah, jadi anak-anak sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke anak-anak, sebelum itu ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ika dari Naila Hadir. Asanunihaya Hadir. Najwa Azahra Hadir. Aisyah Prilia. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke anak-anak, gimana? Semangat gak mau memulai pembelajaran hari ini? Semangat. Kalau semangat, kita tepuk semangat dulu. Ayo, lihat ibu dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ayo bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke, pinter. Pada semangat semua ya. Oke anak-anak, kalian sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Gigi. Iya betul, kita mau belajar tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah jadi anak-anak, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini itu agar kalian tahu tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut, dan juga bagaimana cara merawat kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar. Oke. Nah ini pengertian dari kesehatan gigi dan mulut. Nah jadi apa itu kesehatan gigi dan mulut? Kesehatan gigi dan mulut adalah keadaan di mana mulut dan gigi kita itu dalam keadaan yang sehat, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, berbicara, berinteraksi dengan orang tanpa adanya rasa gangguan sakit atau ketidaknyamanan. Nah, jadi kita bisa enjoy melakukan aktivitas sehari-hari kita. Nah, jadi anak-anak, kesehatan gigi dan mulut itu penting banget untuk kita jaga dan kita rawat. Kenapa? Nah, ini. Pertama, kalau gigi dan mulut kita sehat, kita bisa makan enak. Kenapa? Karena mulut selain untuk berbicara juga untuk keluar masuknya makanan. Betul tidak? Betul. Nah, kalau gigi kita sakit atau mulut kita sariawan, enak nggak makannya? Iya, susah kan untuk mengunyah. Makanan juga jadi nggak ada rasanya. Oleh karena itu anak-anak, penting banget untuk menjaga kesehatan dan gigi dan mulut agar kalian bisa enak dalam menikmati makanan. Kemudian yang kedua, bisa berbicara lancar ya. Nah, kita bicara dengan apa? Mulut. Nah, betul. Kalau gigi dan mulut kita sakit, kita bisa bicara enak nggak? Iya. Ayo, kalian di sini ada yang pernah sakit gigi?
Saya. Iya, kalau sakit gigi mau ngomong enak nggak? Nggak enak kan? Iya. Ini Bu. Bengkak ya? Iya. Oleh karena itu kita penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut agar kita bisa enjoy dalam berbicara. Dan kemudian yang ketiga, bisa berinteraksi dengan orang secara mudah. Nah, kita berinteraksi dengan orang kan juga dengan mulut kan, kita bicara dengan mulut. Kalau gigi kita sakit, nah gigi sakit itu bisa bau mulut juga. Kita mau berinteraksi dengan orang itu juga nggak enak kan, ya kan? Karena gigi kita sakit, kita males mau berinteraksi, terus juga ngerasa sakit di bagian gigi. Dan yang keempat, menambah kepercayaan diri. Nah itu tadi, karena penyakit gigi itu bisa menyebabkan bau mulut di mulut kita. Kalau kita sedang sakit gigi ya, kemudian kita mau bicara sama orang, pede nggak? Enggak kan? Nah oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita agar kita lebih percaya diri dalam berinteraksi. Oke, selanjutnya masalah gigi. Nah, jadi salah satu masalah paling umum dalam kesehatan gigi dan mulut itu adalah karies gigi. Nah, karies gigi ini adalah suatu kerusakan pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh adanya aktivitas asam dari bakteri bersama dengan hasil fermentasi karbohidrat. Nah, ini Ibu ada video ini tentang karies gigi. Nah ini contohnya itu. Besar banget dari luar, makan permen, terus habis tidur deh. Lebih baik kamu mau periksa ke dokter gigi deh. Suster, anak saya ingin periksa giginya. Baik, ayo kita ke ruangan. Obat-obatan yang menggunakan serta faktor usia. Tanda gejala karies berat, tanda gejala gigi. Biasanya bisa konsumsi makanan yang disebut dengan panas, gigi sensitif, dan nyeri pada gigi. Apa yang terjadi jika karies tidak ditangani dengan baik seseorang? Mengalami nyeri yang dimana dapat menyebar sampai ke telinga, rahang hingga ke kepala, abses gigi yang dimana akan terbentuk kantong nanah, gingivitis seperti pembekakan, pendarahan hingga peradangan, gigi patah, pergeseran posisi gigi tanggal, masalah mengunyah,
dan perubahan struktur rahang. Kak, bagaimana sih cara mengobati karies gigi? Untuk pengobatannya ada 3 cara adik: penambalan, kanal treatment, dan pencabutan gigi. Pertama, penambalan atau filling dilakukan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi gigi yang rusak. Yang kedua, yaitu PSA atau root canal treatment, yang dimana dilakukan bila sudah terjadi pulpitis atau sudah mencapai pulpa. Yang ketiga, pencabutan dilakukan bila jaringan gigi sudah sangat rusak sehingga tidak dapat direstorasi. Cara mencegah karies gigi yaitu membersihkan gigi dalam 2 kali sehari, berkumur dengan obat kumur yang mengandung fluorid atau air garam, membatasi konsumsi makanan dan minuman manis, melakukan perawatan gigi dengan antibakteri, melakukan pemeriksaan gigi secara rutin 6 bulan sekali, dan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluorid. Dengan menyikat gigi, sisa makanan dan bakteri yang menempel di permukaan gigi akan menghilang. Dan jangan lupa, hindari makanan yang manis dan lengket seperti permen atau coklat. Kemudian kita lanjut ke cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. 1. Menyikat gigi dengan benar. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang cara menggosok gigi dengan benar. Ayo belajar menggosok gigi dengan benar. Menggosok gigi adalah salah satu kebiasaan penting yang harus kita lakukan setiap hari untuk menjaga gigi kita tetap sehat dan bersih. Ayo kita mulai. Pertama-tama, mari kita bersiap-siap untuk menggosok gigi. Pastikan kita sudah memiliki sikat gigi yang bersih dan pasta gigi yang sudah siap. Sekarang kita ambil sedikit pasta gigi sekitar seukuran kacang polong. Pasta gigi ini membantu membersihkan gigi kita dan membuatnya tetap segar. Letakkan pasta gigi di atas sikat gigi seperti ini ya. Sekarang pegang sikat gigi seperti ini teman-teman. Ya, itu. Jangan lupa untuk membasahi sikat giginya dulu ya. Ayo teman-teman, sekarang saatnya untuk mulai menggosok gigi. Kita mulai dengan gigi depan. Kita gunakan gerakan lingkar kecil seperti ini untuk membersihkan gigi depan kita. Pastikan kita membersihkan semua bagian gigi. Ya, melingkar dan melingkar. Sikat permukaan di atas tongkrongan dengan gerakan maju mundur. Untuk bagian dalam gigi atas, sikat dari alat musik ke alat permukaan gigi. Lakukan hal yang sama pada bagian dalam gigi bawah. Dan jangan lupa juga membersihkan lidah kita teman-teman. Lidah bisa menjadi tempat bagi bakteri jahat. Setelah menggosok gigi dengan baik, kita berkumur-kumur dengan air selama beberapa detik untuk membersihkan sisa pasta gigi. Lalu kita bilas mulut kita dengan air sampai bersih. Selesai.
Nah, jadi anak-anak, cara menyikat gigi yang benar itu tadi, pertama, basahi sikat gigi kalian dengan air terlebih dahulu ya. Lalu tuang ini Pak ya, odol pasta giginya ke sikat gigi. Kemudian, nah ini ibu bawa alat peraga gigi nih. Gigi siapa itu? Ini hanya bukan. Gak boleh bertengkar. Ayo diperhatikan. Ini dari kertas ibu buat sendiri ya. Ini anggap saja seperti gigi kalian ya. Yang pertama itu sikat gigi dengan gerakan melingkar. Ya, dengan melingkar atas bawah, jangan lupa sisi kanan kiri. Nah, setelah itu kita buka bagian dalam, kita sikat dengan gerakan maju mundur ya, seperti ini. Bawah, atas. Nah, jangan lupa juga ini bagian gigi yang dalam sini-sini. Itu juga dibersihkan anak-anak, jangan sampai kelewat. Nah, gini caranya. Tarik dengan gerakan maju mundur dari arah gusi ke gigi. Jadi seperti ini ya. Gini. Yang bawah gimana? Sama. Dari arah gusi ke gigi. Pelan-pelan makanya ya. Nah ini, pastikan semua permukaan gigi itu kalian bersihkan ya. Jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang masih menempel, karena itu bisa menyebabkan gigi kalian berlubang. Mengerti ya? Oke, lanjut ke cara yang kedua, yaitu waktu menyikat gigi yang tepat. Nah, tadi yang jawab 5 siapa? Nah, sebenarnya anak-anak sikat gigi terlalu banyak atau terlalu sering itu juga nggak bagus ya. Idealnya sikat gigi itu 2 kali sehari, saat pagi dan malam hari sebelum tidur. Ayo, siapa di sini yang suka lupa sikat gigi sebelum tidur? Nah, nggak boleh ya. Nah, nggak boleh. Jadi sikat gigi sebelum tidur itu penting banget. Jangan sampai kita itu membawa tidur sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita, karena itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Ya, jadi bisa sikat gigi pagi saat sebelum beraktivitas, saat kalian mau sekolah itu sikat gigi, kemudian sebelum tidur. Nah, jangan lupa ya. Untuk durasi sikat giginya itu minimal sikat gigi 2 menit. Nah, jangan terlalu cepat. Kalau cepat-cepat nggak bersih nanti ya giginya. Loh, jangan. Itu nanti yang belakangnya bisa gigi berlubang. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, mengganti sikat gigi secara rutin. Nah, jadi anak-anak, sikat gigi ini perlu diganti. Jangan sampai gak diganti. Ayo, sikat gigi siapa yang gak diganti? Aku 3 tahun sekali. 3 tahun. Jangan ya, nah anak-anak, sikat gigi ini. Ayo didengarkan, kondusif ya. Nah, jadi sikat gigi ini bisa menyimpan bakteri kalau terlalu lama tidak diganti ya. Sikat gigi itu perlu diganti setiap 3 bulan sekali anak-anak. Atau gak perlu nunggu 3 bulan, misalkan 2 bulan sikat gigi kalian itu bulunya sudah rusak. Nah, itu juga perlu diganti, karena kalau bulunya ini sudah rusak, otomatis kalian membersihkan gigi juga nggak maksimal. Takutnya masih ada sisa makanan yang menempel. Mengerti ya?
Kemudian yang ketiga, memilih pasta gigi yang benar. Nah, jadi anak-anak memilih pasta gigi juga nggak sembarangan loh. Pasta gigi yang bagus itu yang mengandung fluorida. Nah, nanti kalau kalian beli pasta gigi bisa kalian lihat di komposisinya ya. Yang ada kandungan fluoridanya itu yang disarankan untuk pasta gigi yang bagus. Mengerti ya? Karena kandungan fluorida itu bisa memperkuat enamel gigi dan bisa mencegah gigi berlubang. Selanjutnya, nah ini berkumur dan menyikat gigi setelah makan dan minuman manis. Nah, jadi anak-anak makan minuman manis atau kandungan gula itu menjadi salah satu makanan utama bakteri loh. Jadi kalau kalian setelah makan minuman manis itu jangan lupa berkumur ya. Untuk apa? Untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang masih menempel di gigi. Jangan sampai gula ya, sisa makanan yang mengandung gula itu menempel terlalu lama di gigi. Karena itu bisa menjadi makanan bakteri dan menyebabkan gigi kalian berlubang. Gitu. Nah, ini ibu ada lagu tentang cara menggosok sikat gigi. Kalian lihat dulu ya, nanti kita tirukan bersama. Ayo kita menyikat gigi, sikat dari arah sikat gigi, lalu diputar-putar samping kanan dan kiri, bagian dalam dan juga belakang. Jangan lupa kita bersihkan lidah, lalu berkumur sampai bersih. Lakukan tiap hari, pada pagi dan malam, gigiku bersih bebas dari kuman. Nah, ayo, habis ini kita tirukan ya bersama. Ini ada liriknya di sini. Ya, ayo kita tirukan. Kawan kita menyikat gigi, sikat dari arah gusi ke gigi, lalu diputar-putar samping kanan dan kiri, bagian dalam dan juga belakang. Jangan lupa kita bersihkan lidah, lalu berkumur-kumur sampai bersih. Lakukan tiap hari, pada pagi dan malam, gigiku bersih bebas dari kuman. Oke, mau lagi nggak? Mau? Ntar. Nah, sekali lagi ya. Kawan kita menyikat gigi, sikat dari arah gusi ke gigi, lalu diputar-putar samping kanan dan kiri, bagian dalam dan juga belakang. Jangan lupa kita bersihkan lidah, lalu berkumur-kumur sampai bersih. Lakukan tiap hari, pada pagi dan malam, gigiku bersih bebas dari kuman. Oke, gitu, seru nggak lagunya? Oke, selain dihafalkan juga diterapkan ya sehari-hari cara menyikat giginya. Oke, kita Ibu tadi kan sudah menjelaskan materinya ya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Nanti akan ada soal, kalian cepet-cepetan jawab ya. Angkat tangan, nanti akan Ibu pilih untuk yang menjawab. Oke, paham anak-anak? Soal nomor 1. Penyakit gigi yang sering terjadi adalah
Iya, Derin. Keris. Betul banget. Tepuk tangan untuk Derin. Betul banget. Jadi penyakit gigi yang sering terjadi adalah karies. Oke, soal nomor 2. Menyikat gigi sebaiknya dilakukan Asanun berapa kali? 1 minggu sekali. Loh, salah. Aisyah, ayo. Betul, 2 kali sehari. Tepuk tangan. Nggak boleh bertengkar. Asanun, Aisyah. Ayo, kondusif. Nah, masih ada soal ketiga ini. Sikat gigi sebaiknya diganti setiap 3 bulan. Betul, 3 bulan. Lanjut nomor 4. Pasta gigi yang baik itu yang mengandung Asanun. Lo kok gula? Air. Najwa, apa jawabannya? Betul, yang mengandung Florida. Nah, ini soal terakhir diperhatikan. Pas setelah makan minuman manis itu sebaiknya ya Sanun Berkumur atau sikat gigi. betul banget. Ayo jangan bertengkar. Kalian semua hebat semuanya. Ayo tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke anak-anak, nggak terasa ya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum itu Ibu mau ada satu anak yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa mau? Saya Ya, berdiri, Bu. boleh, sini. Jadi hari ini kita belajar tentang kesehatan gigi dan mulut. Sikat gigi itu dilakukan 2 kali dalam sehari dan sikat gigi harus diganti minimal 3 bulan sekali agar gigi dan mulut kita tidak terjangkit penyakit, yaitu penyakit karies. Betul banget, tepuk tangan dong untuk Ika Derin. Nah, betul ya anak-anak ya. Oke, jangan lupa untuk menjaga akan enjoy dalam beraktivitas tanpa adanya rasa sakit yang mengganggu. Oke anak-anak, sebelum Ibu tutup, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Baik anak-anak, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam menjelaskan materi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.